Oke, baik. Eh, tes 1 2 3. Oke, baik, kita mulai ya untuk materi atau untuk perkuliahan pada kesempatan siang ini. Sebelum saya mulai, sebelumnya saya menyampaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk perkuliahan jam kedua, yaitu untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Kalau tadi jam pertama kita sudah bertemu berdiskusi tentang mata kuliah manajemen keuangan yang mana pembahasan tentang manajemen piutang. Nah, pada jam kedua di sini yaitu untuk mata kuliah analisis laporan keuangan, kita akan membahas tentang uh, analisis rasio, di mana ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Oke, baik, untuk itu langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, sebelumnya ini saya ucapkan selamat bergabung ya pada kalian semua yang sudah bergabung pada kesempatan perkuliahan untuk pagi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang analisis rasio, di mana seperti yang minggu lalu sudah kita sampaikan ya, bahwasanya memang di dalam analisis rasio ini ada banyak sekali jenis-jenis daripada analisis, di mana di sini analisis yang memang didasarkan atas data ini dianalisa bisa kita ambil dari data-data laporan neraca, bisa kita ambil dari data-data laporan keuangan berupa laporan laba rugi, dan juga bisa merupakan kombinasi. Jadi ini adalah merupakan analisis yang memang bisa kita lihat dari sumber data dari yang akan kita analisa. Nah, di sini untuk salah satunya adalah analisa modal kerja atau analisa likuiditas. Dari awal pertemuan tentunya di sini saya sudah sering menyinggung ya tentang analisis likuiditas, di mana memang analisis likuiditas ini merupakan salah satu analisis yang memang digunakan untuk menilai daripada kesehatan keuangan suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan ini bisa dinyatakan sehat, bisa dinyatakan aman. Tentunya di sini harus dibuktikan dengan melakukan analisis likuiditas. Nah, sangat penting, sangat perlu di sini mengetahui likuiditas daripada perusahaan dalam rangka untuk supaya di sini memberikan informasi secara jelas ya, secara fakta bagaimana kondisi sebenarnya dari keuangan suatu perusahaan. Bagi perusahaan ini tentunya sangat penting sekali, sangat bermanfaat, karena di sini perusahaan bisa mengantisipasi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang mengarah terhadap terjadinya likuidasi atau likuiditas ini. Kemudian bagi investor atau mungkin kreditur ini juga memberikan informasi yang sangat penting, karena memang di sini tentunya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi suatu perusahaan ini bisa dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat atau memiliki keuangan yang liquid apabila di sini ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama di sini perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Ini dimana di sini tentunya adalah berkaitan dengan hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban yang memang pada saat ini adalah sudah jatuh tempo. Nah, ini jadi memang perusahaan harus memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, di samping itu juga indikator daripada perusahaan ini memiliki posisi keuangan yang baik atau memang memiliki likuiditas yang baik. Yang kedua ini adalah memiliki modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal kewajiban keuangan terhadap pihak intern. Nah, jadi kalau tadi yang pertama adalah kewajiban kepada pihak eksternal, karena ini pihak ketiga, hutang kepada pihak lain. Sedangkan kalau memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan menyediakan sejumlah modal untuk kegiatan operasional rutin perusahaan, maka ini adalah merupakan bentuk kewajiban keuangan terhadap internal organisasi. Jadi ini makanya di sini
perusahaan harus bisa melihat kira-kira dalam satu hari ini kebutuhan di dalam pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan operasional itu sebesar berapa rupiah. Nah, nanti tentunya di situ nanti kita bisa mengestimasi untuk 1 minggu atau 1 bulan dan sebagainya, sehingga nanti di sini modal kerja yang cukup ini tentunya adalah modal kerja yang memang bisa digunakan untuk kegiatan operasional secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah membayar bunga atau dividen yang dibutuhkan. Jadi bagi perusahaan yang memang di sini struktur modalnya adalah kepemilikan saham, makanya hal yang sifatnya rutin yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membagikan keuntungan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Nah, ini. Dan ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu bagi para pemegang saham, sehingga di sini apabila perusahaan memiliki kemampuan di dalam membayarkan bunga atau dividen, ini bisa dinyatakan bahwasanya perusahaan tersebut dalam posisi liquid. Kemudian yang keempat adalah memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Oke, baik. Jadi itu adalah 4 hal yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan suatu perusahaan ini dinyatakan liquid. Jadi secara garis besar, likuiditas ini adalah kondisi atau keadaan suatu perusahaan di mana perusahaan ini memiliki kemampuan di dalam membayar kewajiban-kewajibannya dan juga melakukan membiayai kegiatan-kegiatan operasional rutin perusahaan. Nah, ini adalah dikatakan sebagai perusahaan yang liquid. Oke. Baik. Ini untuk merefresh menyambung dari materi yang kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan analisa likuiditas. Nah, beberapa analisa di sini untuk yang pertama adalah current ratio. Jadi current ratio ini merupakan analisa yang sangat sederhana yang cukup populer, yang memang biasanya digunakan untuk melakukan analisa berkaitan dengan likuiditas daripada perusahaan. Nah, di dalam current ratio ini menjelaskan bagaimana perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi di dalam analisa current ratio ini hanya membandingkan berapa jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sehingga makanya di sini di dalam persamaannya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, ini merupakan gambaran tentang current ratio. Nah, current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lain dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang, atau tingkat likuiditas yang rendah daripada aktiva lancar dan sebaliknya. Oke. Jadi beberapa hal yang memang di sini patut kita garis bawahi tentang hasil analisa current ratio ini, bahwasanya current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan margin of safety kreditor untuk jangka pendek. Jadi di situ kita bisa dari hasil dari hasil analisa current ratio ini, maka tentunya nanti bagi kreditor ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan. Bagaimana sih tingkat keamanan untuk kreditor jangka pendek bagaimana, sehingga ada keyakinan bagi kreditor bahwasanya hutang-hutang yang dimiliki itu nanti bisa terbayarkan. Nah, ini. Atau keadaan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, ini. Di samping itu juga di dalam current ratio ini tentu nilai current ratio itu kalau tinggi menunjukkan suatu kondisi yang baik, itu belum tentu. Makanya di sini ukuran daripada rasio ini, karena rasio ini tentunya juga mengacu pada ukuran-ukuran yang memang sudah ditetapkan. Jadi kalau jumlah current rasio ini terlalu tinggi, itu justru malah menunjukkan bahwasannya ada banyak data yang menganggur. Jadi di dalam pengelolaan kas tentunya tidak optimal. Tidak cuma kas, tentunya juga indikatornya bisa jadi aktiva lancar yang lain. Mungkin di sini karena kalau kita bicara tentang aktiva lancar kan unsur-unsurnya tidak hanya kas, tetapi tentunya ada kas, ada persediaan, ada piutang, nah ini antara lain. Nah, kira-kira apakah memang di sini nilai daripada hasil rasio ini terlalu tinggi karena memang adanya kelebihan kas atau mungkin kelebihan daripada aktiva lainnya seperti persediaan dan juga yang lainnya. Nah, ini.
Sehingga di situ tentunya menunjukkan bagaimana adanya kas yang menganggur atau aktiva lancar yang memang penggunaannya belum dilakukan secara optimal. Oke, baik. Ini berkaitan dengan current ratio. Nah, ini adalah beberapa faktor yang memang harus dipertimbangkan sebelum membuat kesimpulan yang akhir dari analisa current ratio. Jadi ini ada beberapa poin. Pertama adalah distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar. Ini adalah faktor yang memang harus dipertimbangkan. Jadi ketika kita sudah melakukan analisa current ratio, maka di sini dari hasil analisa current ratio ini kita tidak bisa serta-merta membuat satu simpulan yang didasarkan atas perhitungan current ratio ini. Tetapi kita harus melihat secara keseluruhan, secara holistik tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan hasil analisa ini. Nah, karena kita melakukan analisa di mana indikator yang kita gunakan adalah aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar, maka tentunya di sini kita harus bisa melihat bagaimana distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar itu sendiri. Dalam artian, di dalam laporan neraca ini unsur aktiva lancar itu terdiri dari apa saja? Apakah ada kas? Tentunya ada ya, atau mungkin ada persediaan, ini bergantung apakah perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Dan di sini juga kita melihat piutang dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga di situ kita bisa melihat kira-kira komposisi daripada aktiva lancar yang saldonya paling dominan apa, gitu, yang paling kecil apa, sehingga di situ dari proporsi daripada unsur-unsur aktiva lancar maka kita baru memberikan satu simpulan. Ini jadi tidak serta-merta langsung kita hantam tanpa melihat data secara holistik. Demikian juga tentang data tren daripada aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, ini satu hal yang memang juga berkaitan. Jadi di samping aktiva lancar, hutang lancar juga perlu kita lihat bagaimana proporsi daripada hutang lancar. Setelah itu nanti trennya itu seperti apa antara hutang lancar dan aktiva lancar. Oh, trennya itu cenderung mengalami kenaikan untuk aktiva lancar. Hutang lancar ternyata juga cenderung mengalami kenaikan. Nah, ini berarti ada tren. Atau mungkin fluktuasi, atau mungkin kondisinya menurun dalam 3 tahun terakhir dan sebagainya. Nah, sehingga dari indikator itu tentunya kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang memang didasarkan atas fakta atau fenomena yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syarat yang diberikan oleh kreditor pada perusahaan dalam pengadaan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam menjual barang. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah present value, nilai yang sesungguhnya dari aktiva lancar. Kemudian kemungkinan adanya perubahan nilai daripada aktiva lancar. Kemudian perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau di masa yang akan datang yang memungkinkan adanya over investment dalam persediaan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan jumlah modal kerja di masa yang akan datang. Kemudian tipe atau jenis perusahaan, di mana perusahaan yang memproduksi sendiri barang yang dijual, perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Oke, jadi ini adalah faktor-faktor yang memang harus diperhatikan ketika kita membuat satu kesimpulan dari hasil analisis current ratio. Jadi di sini kita bisa memperhatikan indikator-indikator tersebut sehingga nanti di dalam proses pengambilan keputusan atau membuat kesimpulan dari hasil analisa di sini memang kita bisa merekomendasikan hasil-hasil tersebut dalam artian hasil dari analisa itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Itu pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang dari current ratio sekarang kita masuk ke acid test ratio. Ini juga merupakan bagian daripada analisa rasio ya yang berkaitan dengan analisa likuiditas. Oke, baik, sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Oke. Kalau kita bicara tentang acid test ratio atau bisa juga disebut dengan quick ratio, ini adalah rasio cepat ya ini ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara membandingkan antara aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan persediaan dengan persediaan hutang lancar. Ini adalah rumusnya. Jadi aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Nah, ini.
Jadi beda dengan tadi yang pertama ya. Kalau yang pertama ini ya, pertama itu kan langsung membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar ya, pada kan rasio tadi. Ini rumusnya. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi asumsinya berarti kan di sini mencakup seluruh aktiva ya, baik itu aktiva lancar berupa kas, piutang, persediaan dan sebagainya. Termasuk hutang lancar ini berarti memuat seluruh unsur daripada hutang lancar. Ini kalau kalian rasio, tetapi berbeda dengan yang kedua ya, acid test rasio. Nah, di dalam analisa acid test rasio ini persediaan itu tidak diperhitungkan di dalam analisis ini. Nah, jadi makanya di sini rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan baru dibagi dengan hutang lancar. Nah, ini perbedaannya. Baik, apa itu daripada acid test rasio? Ini merupakan rasio ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Nah, ini. Jadi ini tentunya mengeluarkan persediaan dengan asumsi bahwasanya persediaan ini tidak berpengaruh terhadap ini analisa ini. Nah, karena persediaan ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas dan menganggap bahwasanya piutang segera dapat direalisasikan sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang. Nah, jadi ini gambaran mengapa hal yang melatar belakang ya, mengapa di sini untuk berkaitan dengan rumus acid test rasio ini untuk persediaan itu tidak diperhitungkan. Makanya di situ rumusnya adalah ini ya, berkaitan dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan baru nanti dibagi dengan hutang lancar. Oke, baik, sampai sini ada yang tanyakan, mungkin silakan. Oke, baik, ini adalah sebagai contoh ya berkaitan dengan ini acid test rasio ya. Jadi ini kita lihat ya, jadi kalau untuk quick asset ya, ini ada kas, ada sumber surat-surat berharga atau efek, kemudian ada piutang, ada quick asset testnya, kemudian di sini ada total asset test. Nah, ini kita bisa melihat perbandingannya ya. Bahwasanya di sini ada kas pada tahun 77 ini nominalnya adalah 100.500 rupiah. Kemudian pada tahun 78 ini adalah 60 ini ribu. Kemudian untuk ini, untuk surat-surat berharga ini ada tahun 77 150.000, kemudian tahun 76 150.000, berarti tetap sama. Kemudian untuk piutangnya ini 375, kemudian pada 78 420.000. Oke, nah di situ tampak bagaimana perubahan-perubahan kalau kita memperbandingkan dari tahun 77 dan 78. Nah, kemudian untuk total quick assetnya ini A ya. Untuk quick assetnya ya, di sini berarti kita bisa melihat aset kas ditambah dengan ini ya, surat-surat berharga, kemudian ditambah dengan piutang ini ya. Di situ adalah 625.500 rupiah. Oke,
Oke, baik. Itu hutang lancarnya juga di sini kita bisa melihat ya pada tahun ini untuk hutang lancar ya, kita bisa melihat ini informasinya kalau hutang lancar berarti di sini langsung ya dinominalkan gitu ya. Jadi di situ langsung intinya poinnya adalah pada bagian asitas rasio ini ya, yaitu di sini A banding B, yaitu 625 dibagi dengan 546 sehingga di situ muncul 1,1. Ini pada tahun 77, pada tahun 78 adalah 1,5. Ini juga sama. Jadi perhitungannya berarti 630 banding 4 per 400, 400 100. Jadi kita bisa peroleh dari sini. Oke. Jadi ini secara sederhana bagaimana analisa tentang aset test ratio atau quick ratio. Nah, jadi quick ratio ini merupakan istilah yang berkaitan dengan analisa aset test ratio. Jadi tentunya nanti kita bisa membandingkan tentang dengan current ratio. Kalau current ratio adalah total dari aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Tetapi kalau ini aset test ratio ini persediaannya dikeluarkan dulu dari aktiva lancar, nah baru dibagi dengan hutang lancar. Oke. Baik, itu adalah gambaran tentang analisa yang berkaitan dengan analisa likuiditas yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah current ratio, kemudian yang kedua adalah test asset ratio, asset test ratio. Nah, sekarang kita masuk ke analisa yang ketiga adalah berkaitan dengan perputaran piutang. Oke. Perputaran piutang. Jadi ini tentunya temanya berkaitan dengan materi perkuliahan tadi ya. Ini ya, perkuliahan jam pertama tadi kita membahas tentang persedia apa piutang ya, manajemen piutang. Nah ini. Jadi perputaran piutang ini adalah membagi total penjualan kredit neto dengan rata piutang rata-rata. Makanya di sini rumus daripada perputaran piutang itu adalah penjualan kredit neto dibagi dengan piutang rata-rata. Ini adalah untuk perputaran piutang. Jadi pada prinsipnya di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya berkaitan dengan pembahasan piutang. Memang piutang ini timbul karena adanya transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah ini. Jadi dari penjualan kredit maka di situ akan menghasilkan yang namanya piutang. Nah piutang sendiri di sini akan kembali menjadi kas. Ini tentunya sesuai dengan jatuh tempo yang memang ditetapkan oleh perusahaan. Ini yang pertama. Kemudian di samping itu juga perputaran daripada piutang ini bisa dipercepat, yaitu dengan memberikan stimulus-stimulus seperti tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan dengan memberikan rangsangan berupa potongan atau cash diskon. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di mana di sini adalah rumusnya adalah perpenjualan kredit. Ini bersih ya. Kemudian dibagi dengan piutang rata-rata. Oke. Contohnya ini, jadi pada tahun-tahun kita bisa membandingkan ya. Ini adalah untuk penjualan kredit neto, ini A 1.650.000. Pada tahun 77, tahun 78 ini 1.625.000. Kemudian untuk piutangnya ini pada awal tahun koleksi piutangnya adalah Rp333.500. Kemudian akhir tahun 375. Nah, sehingga rata-rata piutang ini adalah 354.250. Kita peroleh dari piutang awal ya, awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun dibagi 2. Demikian juga pada tahun 78 ini untuk koleksi piutangnya, sehingga di situ rata-ratanya kita bisa melihat ya, awal tahunnya 375, kemudian akhir tahunnya adalah 420. Sehingga di situ rata-ratanya ada 39750. Nah, sehingga di sini nanti untuk tingkat perputaran piutangnya kita bisa menghitung yaitu apa? Penjualan kredit neto ini dibagi dengan piutang rata-rata. Sama dengan 1.650 dibagi dengan Rp354.250 sehingga diperoleh 4,7. Kemudian pada tahun 78 ini berarti 1.425.000 dibagi dengan Rp397.500 sehingga diperoleh 3,6. Oke, baik.
Jadi itu adalah contoh berkaitan dengan perputaran piutang. Jadi di sini penjualan kredit neto dibagi dengan piutang rata-rata. Oke, baik. Itu mungkin yang berkaitan dengan perputaran piutang ya. Nah, ini makin tinggi rasio turnover menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah. Sebaliknya, kalau rasio ini semakin rendah, berarti analisa over investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut. Mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif, atau mungkin ada perubahan dalam kebijakan pemberian kredit. Nah, ini. Jadi analisa ini nanti kita bisa menyimpulkan, namun secara umum indikator-indikator yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan terkait kesimpulan-kesimpulan daripada hasil analisa itu tampak ya, dimana di sini makin tinggi rasio ya turnovernya, perputaran piutangnya ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan, yang diinvestasikan ke dalam piutang itu rendah. Dan sebaliknya, kalau rasio ini semakin rendah maka ada over investment. Oke, baik. Itu gambaran tentang analisanya. Kemudian untuk waktu rata-rata pengumpulan piutang ini tentunya nanti kita bisa menghitung piutang rata-rata dikalikan dengan 360 hari dibagi dengan penjualan kredit. Nah, ini. Jadi waktu rata-rata pengumpulan piutang yaitu dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun dengan tingkat perputaran piutang tersebut. Oke, baik. Jadi itu berkaitan dengan perputaran piutangnya, sehingga di sini nanti kita bisa mengetahui bagaimana hasil-hasil kesimpulan-kesimpulan dari analisa yang sudah dilakukan, dan tentunya ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang nanti bisa dibuat. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah ya. Akhir kata saya akhiri, selamat malam, selamat pagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.